Yuk. Ayo. Lah misalnya Langsung. kamu mau ngomongnya enggak makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 akan menjelaskan bagian kedua dari materi kami, yaitu proteksi atau perlindungan. Ya. Yang pertama di sini ada akses kontrol. Pasti gak ada orang sini gue kayak lanjut Next. Ya, akses kontrol itu untuk mengakses identitas pengguna suatu berkas. Sistem operasi akan mengecek daftar akses yang berhubungan dengan berkas tersebut dan meminimalisir panjang dari daftar yang harus dibuat. Masalah utama dengan pendekatan itu adalah banyak daftar yang harus dibuat. Jadi di sini pengguna itu ada diklasifikasikan ke dalam 3 kelas user. Yang pertama ada owner. Owner itu pengguna yang membuat berkas tersebut. Lalu ada grup. Grup itu sekelompok pengguna yang berbagi berkas dan memiliki akses yang sama. Lalu yang ketiga ada universe, yaitu semua pengguna yang lain selain owner dan grup. Next. Nah, untuk tipe operasi yang dapat dikontrol itu yang pertama ada append. Append ini menulis informasi baru di akhir berkas. Lalu ada read. Read itu membaca berkas. Lalu write itu menulis atau menulis ulang berkas. Lalu ada execute, yaitu meload berkas ke memori dan mengeksekusinya. Lalu ada delete. Delete itu untuk menghapus berkas dan mengosongkan space-nya untuk kemungkinan digunakan kembali. Lalu yang terakhir ada list. List itu mendaftar nama dan atribut berkas. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kontrol akses. Yang pertama ada need to know. Lalu ada need to know, terus need to know, ya seperti itu. Next. Nah, lalu ada model akses kontrol. Model akses kontrol ini yang pertama ada discretionary access control, lalu ada mandatory access control, lalu ada role based access control, lalu ada rule set based access control, lalu ada list based, lalu ada token based. Untuk akses kontrol berdasarkan protokol autentikasinya, yang pertama itu ada password authentication protocol atau PAP. Lalu ada challenge handshake authentication protocol atau CHAP. Lalu ada terminal access controller, access control system. Lalu ada berdasarkan radius, diameter, dan active directory. Selanjutnya ada pencabutan hak akses. Di sini pencabutan hak akses dalam sistem proteksi dinamis. Terkadang mencabut hak akses ke objek yang dibagikan oleh pengguna yang berbeda perlu dilakukan. Pernyataan yang muncul yaitu immediate versus delayed, kemudian selective versus general, kemudian partial versus, kemudian yang terakhir temporary versus permanen. Kemudian di sini ada skema pencabutan hak akses. Yang pertama yaitu requisition, yaitu secara berkala kapabilitas dihapus dari setiap domain. Kemudian yang kedua ada back pointers. Back pointers adalah sebuah daftar pointer yang dipertahankan dalam setiap objek menunjuk ke semua kapabilitas yang terkait. Kemudian ada indirections. Indirection sendiri yaitu kapabilitas menunjuk secara tidak langsung ke objek. Dan terakhir ada keys. Keys merupakan kunci pada pola bit yang unik yang dikaitkan dengan kapabilitas. Selanjutnya sistem berbasis kapabilitas. Jadi di sini kita akan membahas 2 macam sistem berbasis kapabilitas. Yang pertama ada Hydra dan Cambridge Cap System. Mohon maaf sebelumnya di presentasi di bagian judul ada kesalahan penulisan. Ini adalah sebab sistem berbasis kapabilitas. Jadi untuk pertama sistem Hydra. Jadi singkatnya sistem Hydra ini itu memiliki fleksibilitas yang baik, lalu menyediakan sistem defined rights and user defined rights, lalu operasi pada objek didefinisikan secara prosedural, dan prosedur itu sendiri adalah objek yang dilindungi,
diakses secara tidak langsung melalui kapabilitas. Nama prosedur User Defined Rights itu harus diidentifikasi ke dalam sistem perlindungan jika akan menangani hak yang ditentukan oleh pengguna. Hydra juga memungkinkan rights amplification atau suatu proses dianggap dapat dipercaya dan diizinkan untuk bertindak pada objek apapun sesuai dengan parameternya. Next. Selanjutnya ada Cambridge Cap System. Jadi sebenarnya sistem ini itu tidak lebih baik daripada Hydra, namun sistem ini menyediakan proteksi sekuritas dari user defined object. Nah, kapabilitas dari Cambridge Cap System ini sendiri ada dua, yaitu data capability dan software capability. Di mana data capability itu menyediakan akses read, write, and execute yang diinterpretasikan oleh microcode di dalam mesin cap. Lalu sedangkan software capability itu tuh tidak diinterpretasikan oleh microcode cap. Kapabilitas software diinterpretasikan oleh privilege prosedur yang mungkin ditulis oleh programmer aplikasi, lalu tidak menyediakan library sehingga lebih sulit digunakan oleh programmer individual. Selanjutnya, proteksi berbasis bahasa komputer. Jadi, semakin kompleksnya sistem operasi itu seiring dengan mereka menyediakan high-level user interface. Nah, tujuan dari proteksi itu menjadi lebih berkembang. Nah, keuntungannya sendiri itu ada yang pertama, proteksi yang dibutuhkan itu dapat lebih mudah untuk digunakan. Kedua, kebutuhan proteksi juga dapat didefinisikan sesuai keperluan. Tiga, cara untuk mengaplikasikannya lebih praktis. Empat, notasi yang ada sangat alami. Selanjutnya yaitu proteksi pada berbagai jenis sistem operasi. Yang pertama, jenis sistem operasi proteksi contohnya ada Windows XP. Nah, di Windows XP ini itu ada keunggulannya, salah satu ada WFP. Itu fungsinya untuk mencegah program menggantikan berkas sistem Windows yang vital. Nah, untuk mendukung pergantian berkas itu biar terlindungi, yang pertama itu mekanismenya ada penginstalan paket layanan Windows menggunakan update, lalu diperbaiki dan diinstal lagi menggunakan hotfix, lalu di-upgrade lagi sistem operasinya menggunakan Win, lalu langkah yang terakhir untuk pembaruan Windows-nya. Next. Selanjutnya ada Windows 7. Nah, di Windows 7 ini ada feature udah bisa mengambil snapshot, itu bisa disebut dengan store point dari file ke user, terus user dapat memulihkan berkas ini apabila virus atau pengguna atau apapun itu tuh kayak melakukan kerusakan sama filenya itu tadi. Jadi kayak di track record lagi, ada yang namanya sistem restore, itu pemulihan sistem. Kalau misalnya ada file yang kehapus, itu bisa pakai sistem restore. Lalu ada previous version, ini di versi sebelumnya, itu pakai home edition sampai membuat cadangan file pribadi usernya itu kayak seperti dokumen, foto, dan lain-lain itu dicakup pakai sistem backup. Selanjutnya. Lanjut ada Linux. Nah, di Linux ini punya beberapa versi. Yang pertama itu ada file security. Di sini tuh tempatnya file yang dimiliki pengguna dan grup pengguna. Terus ada identifikasi dan autentifikasi. Di sini tuh untuk implementasi sandi pengguna. Dimana kalau ada kayak pengguna yang tahu lokasi file sandi dan default enkripsi filenya itu nggak memenuhi rekomendasi atau persyaratan. Nah, di sini tuh nanti diautentifikasi dulu. Terus ada authorization. Nah, di sini tuh untuk membatasi akses ke administration jika mungkin menghapus permission dari pengguna yang nggak dikenal. Terus ada access control untuk membatasi akses ke konfigurasi sistem internal, yaitu biar kayak melarang remote login online, jadi kayak di lockdown gitu akun sistemnya. Terus ada confidentially, itu kerahasiaan, jadi dipastikan kayak dikasih sandi itu biar kayak memenuhi persyaratan keamanan file-file penggunanya. Terus ada integrity atau integritas, itu
gunanya untuk memastikan sistem memiliki antivirus dan perlindungan terhadap malware dan menonaktifkan kayak download otomatis. Jadi harus ada persetujuannya dulu. Terus ada availability atau ketersediaan. Itu fungsinya untuk mengunci akses dan menegakkan atau memperketat lockdown pada startup pelayanan. Yang terakhir ada accountability and non-repudiation. Itu untuk membersihkan akun yang nggak diperlukan. Terus mengaktifkan pendataan untuk memulai secara otomatis saat proses booting. Lanjut slide selanjutnya. Terus ini ada macOS X, yaitu memberikan perlindungan runtime untuk data seperti canaries, itu proses cek terhadap heap corruption, dan layanan sistem sandbox terhadap serangan C-type yang mencoba untuk membaca atau memodifikasi perangkat lunak lain dari sistem tersebut. Terus di sini ada dua versi, yaitu 64 bit dan 32 bit. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus setelah